nanti 5 tahun lagi bisa jadi 5 tahun lagi kalian baru paham. Nanti paling ya adik saya ketemu saya gitu ya, karena ritme. Nah ini kuantum ruang oh belum ya, anggap aja masih semuanya menunggu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di live rutin akun live rutin yang pada awalnya disiapkan untuk para alumni NPT dan teman-teman yang biasa berkumpul di saung. Tapi karena memang live ini bersifat umum, maka tentu siapapun bisa mengakses. Malam ini malam khusus, malam spesial, karena memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, dan tentu akan dimulai mungkin sambil menunggu teman-teman alumni NPT dan calon NPT di Garut ya Pak. Yang baru kelihatan bergabung ada Bu Tia Damang, Bu Tia. Ambil yang saya kopi. Mas Haris sudah dikasih? Oh, Di Bandung, masih di Bandung. Isma. Di sini ya sama Pak Iyul ya. Teman-teman yang baru gabung dan mungkin lewat atau sekedar ingin tahu live apa ini, silakan kalau mau duduk-duduk dulu, lihat-lihat, memperhatikan, ikut menyimak dan mendengarkan live naon sih, live apa nih. Jangan di sini. Bapak Bu Erni udah sumbing, Bu Ati sudah bergabung. Bu Ati nggak tidur, Bu Ati? Biasanya jam segini Bu Ati jam-jam rawan. Itu Bu Erma Halwa. Biasanya. Soulmate. Ini kayaknya sudah biasa soulmate ini. Sudah biasa gabung. Pengantar untuk materi di malam ini sudah disampaikan barangkali di grup ya, dan juga dijaplikan sama Bu Novi. Saya nggak sempat baca benar-benar karena ini keburu harus buru-buru live. Waalaikumsalam ya Bu Erni. Mohon maaf kalau ileg-ilegan ini kameranya. Apa yang ilegan? Ileg-ilegan itu apa ya? Nggak diem gitu, kalau ada angin agak kenceng ini nggak diem. Kita berpikir Kondisi tripodnya sudah diikat pakai karet hilang ini. rambut udah segitu. Apa syaratnya untuk bisa gabung di grup ya Kang? Gabung di grup maksudnya gimana? Tinggal nyimak aja dulu. Mudah-mudahan ada usia nanti bisa bergabung dengan kami. Nggak tahu ini soulmate apa syaratnya bisa gabung di grup ya Kang? Jadi iya, pemahamannya butuh. Sebentar, biar dijawab langsung ya, bukan saya yang jawab. Atau Waalaikumsalam. nanti aja dijawab. Oh iya, nanti dijawab. Jadi pastikan bergabung aja dulu. Ibu atau Bapak soulmate, Akang, Teteh. Saya nggak tahu ini akunnya akun Ibu, Bapak, Teteh, Akang atau apa. Siap.
Emang Karena beberapa teman-teman yang sebetulnya belum pernah ketemu tapi kayak ada koneksi yang bagaimana ya. Oh, perempuan, siap Bu. Seperti Kak Cecep dari Sukabumi, tiba-tiba pas buka live ternyata memang apa yang dibahas di Saung bertepatan dengan apa yang sedang dia lakukan. Kira-kira seperti itu. Kapan datangnya? Anaknya Kamandanu, Arya Kamandanu. enggak. Nggak tahu, Mas Haris tahu nggak? Zaman-zaman apa itu sandiwara radio, berarti ngikutin gitu. Bu Mariam Zakaria sudah bergabung, alhamdulillah. Sudah banyak ya yang sudah bergabung. Ini kayaknya memang nyicil ya teman-teman yang gabungnya karena tidak semua stay terus di HP. Linknya sudah di-share di grup Pedang. di grup khusus untuk pelatihan kita di bulan November di Garut. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja biar tidak terlalu malam juga ya. Apa? Sudah jam 23 menit. Ini saya yang telat datang, mohon maaf. Mangga disilahkan ke Pak Izul langsung. Lebih mada Kang Iman sahayu. Hah? Imada Khaizan. Nggak tahu ah. Kulan. Oh, Bu Ati. Siap. Ada 2 akun Bu Ati ya. Siap. 2 akun. Udah. Enggak, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kajian malam ini saya menyempatkan untuk menyelipkan sedikit materi dari NPT ya, Neuro Programming Training, agar teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatu. Bagi teman-teman yang di luar baru gabung, apa sih ini gitu. Ini sekumpulan teman-teman yang dinaungi majelis kasepuhan untuk kemudian mengkuliti banyak hal tentang ranah kehidupan, tentang diri dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya ngaji kitab, tapi kita juga harus ngaji tentang logika, ngaji tentang sesuatu bukti-bukti ilmiah gitu. Yang kita kaji malam ini salah satunya nanti ada banyak yang bisa dikonfirmasi secara ilmiah, baik di rumus-rumus fisika maupun turunannya gitu ya. Walaupun ini nanti kajiannya untuk persiapan November, jadi nanti di November itu ada event pelatihan. Biasanya itu pelatihan aja, tapi ini 4 bulan dari tanggal 1 besok teman-teman akan di coaching di grup ya. Bagi yang teman-teman mau ikut berarti ya mungkin daftar dulu panginten gitu. Tapi ini tidak mesti harus kemudian berarti khusus buat yang mau ikut pelatihan. Sok aja, pemahaman secara teoritis juga bisa boleh dimiliki, bukan hanya kita tapi banyak orang kok. Kajian-kajian di mana aja itu juga banyak yang tahu. Tapi untuk kemudian membongkar sampai prakteknya itu berarti hanya bisa lewat pelatihan, karena nanti ada event 2 hari gitu loh ya.
Jadi nggak usah kemudian bingung-bingung, ini khusus ya, enggak kok, umum aja. Karena kita berangkat dari belajar ilmu dari kitab hikam, maka nanti sampai kita harus menemukan titik temu yang memang benar-benar presisi gitu. Nah, malam ini sesuai yang sudah di-share ke teman-teman tentang apa tadi teh yang di-share teh? Kesadaran. Cara daftarnya gimana ya Kang? Nanti di inbox ya Bu, atau bisa via WA. Di inboxkan saja nomornya. Mohon maaf Pak. Mila. Jadi ketika kita itu manusia itu kan raja, tapi ini tinggal lagi dikonfirmasi lagi sama teman-teman ya awalannya. Selama ini kita menganggap kita itu makhluk, manusia itu makhluk, ya makhluk, tetapi tidak pernah teman-teman memahami bahwasanya teman-teman juga merupakan wadah dari segala hal kemahakuasaan Allah atau Tuhan gitu. Semua kekuatan, potensi apapun itu terkandung dalam asma Allah gitu ya, dan itu masuk ke dalam tubuh dan tersimpan di dalam tubuh. Tapi satu yang tidak menjadi, kita tidak dipercaya untuk menjadi wadah. Apa itu wadah? Tempat sebenarnya Nur Muhammad. Kita hanya pecahan dari, diberikan pecahan Nur Muhammad gitu loh. Bahkan termasuk salah satunya kita itu juga sumber kegelapan. Sumber kegelapan ada, tapi sumber terang tidak ada di satu tempat sendiri yang namanya Nur Muhammad. Pemahaman Nur Muhammad kita sudah bahas kemarin-kemarin ya. Jangan menganggap Nur Muhammad itu hanya sebuah cahaya, tetapi itu adalah tempat gitu. Nanti dikonfirmasi di kitab-kitab yang lain, biasanya dari kitab Abu Yazid Al-Bustami dan juga Syekh Abdul Qadir, itu banyak pembahasan-pembahasan di banyak kitab gitu. Nah, karena kita itu maha, tempatnya maha, harusnya kita bisa menjadi raja. Tapi sehebat apapun kita menjadi raja, kita tidak akan bisa menyaingi Tuhan gitu kan. Nah, itu aja posisinya. Biar Pak, saya takut Pak, nanti saya melebihi Tuhan. Hebat apapun Anda nggak akan bisa. Fir'aun aja nggak bisa kok gitu. Apalagi kita yang umat akhir zaman kan gitu. Nah, karena hukum itu berlaku, dicatat ya teman-teman ya, dicatat. Ada hukum semesta. Di dimensi kedua, kita hidup di dimensi ketiga. Di dimensi kedua, aturan itu tidak bisa dirubah. Bagaimanapun caranya tidak akan bisa rubah kalau kita hidup di dimensi kedua. Kecuali kita hidup di dimensi ketiga, kita bisa ngerubah dimensi kedua. Dimensi kedua itu apa aja? Darah, sel tubuh. Sel tubuh tidak akan bisa merubah dirinya, memiliki kemampuan khusus kalau kemudian tidak ada perintah dari dimensi ketiga ke atas. Berarti kalau diperintah Allah jelas bisa gitu. Nah, tinggal sekarang karena kita itu di dimensi ketiga, bisa nggak kita itu ngerubah sel-sel tubuh kita? Bisa, tapi itu kan teoritis. Semua kajian-kajian keilmuan itu penelitiannya banyak sekali.
Bahkan sel air pun juga bisa kita rubah. Dari penelitian siapa? Masaru Emoto tentang penelitian dengan air. Dia bisa ngerubah DNA selnya, dia bisa ngerubah sel-sel dalam air hanya dengan ucapan yang positif, I love you, gitu ya. Dan kita pun diajarkan oleh kiai-kiai kita, ketika kita mau minum, selalu kita itu menyempatkan untuk hai air, dapat salam dari air Zam-Zam. Maka air itu berubah untuk lebih baik lagi. Malu dengan air Zam-Zam. Gitu kan? Berarti kan, satu, kita bisa merubah karena kita di dimensi ketiga. Tetapi, karena kita itu juga hidup di dimensi ketiga, ada bagian-bagian tubuh kita yang juga berwujud di dimensi ketiga. Ya, Anda tidak bisa memahami tentang ruang kan? Tidak bisa menembus ruang kan? Misal nih, kayak di film-film ninja ya, loncat sini teleportasi ke sana. Nah, hanya orang-orang yang kemudian memahami konsep dimensi keempat, yang kemudian dia itu bisa berteleportasi. Kiraishin. Rasulullah bisa, Nabi Daniel bisa, Nabi Uzair bisa. Banyak banget. Bahkan Nabi Sam'un itu hanya beberapa event, berapa kali saja. Gitu. Banyak sekali, 124.000 nabi yang kemudian diajarkan tentang dimensi-dimensi keempat. Nah, kalau kita hidup di dimensi keempat, maka aturan sangat bisa dirubah. Maka di agama kita diajarkan untuk belajar tentang spiritualitas. Bagi yang tidak memahami spiritualitas, maka diajarkanlah dari kecil kita itu zikiran, kholwat, duduk, tirakat, iktikaf di masjid ya, biasanya kayak gitu. Puasa juga merupakan cara untuk menembus wilayah-wilayah dimensi keempat. Apa salah satunya dimensi keempat? Anda bisa melihat energi, minimal merasakan, gitu kan. Energi itu apa? Dalam ilmu fisika namanya energi. Dalam ilmu di agama kita namanya nur, cahaya. Gitu. Kumpulan dari nur, anwar. Gitu. Kumpulan-kumpulan energi di secara fisika kuantum banyak sekali jenisnya, diperdetail. Ada yang namanya yang di atas itu, yang kecil-kecil. Neutrinos. Apa tadi? Neutrinos. Apa lagi? Lupa lagi. Nah, jadi banyak sekali nanti urutan-urutan energi gitu. Nah, teman-teman, malam ini kita itu bagaimana caranya? Temanya nanti adalah bagaimana caranya kita itu membongkar apa hubungannya ruang dan waktu. Karena kalau hukum ruang dan hukum waktu ini kita pahami, maka kita menjadi raja keberuntungan. Itu yang dipegang ya. Hukum ruang dipahami, hukum waktu dipahami, maka akan menjadi keberuntungan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang kemudian baru memahami itu di akhir hayatnya. Dan ini nggak sia-sia karena nanti akan turun ke anak-anaknya. Keberuntungan bapaknya yang tirakat gitu, bapaknya akhirnya cuman merasakan anaknya baru beranjak sedikit,
2 bulan kemudian meninggal, anaknya kayanya nggak karuan gitu. Tapi hukum itu tetap ada hukum, ada batasan. Maka cepat atau lambat keberuntungan sang anak akan habis. Bisa jadi Prisma terlahir di turunan ke-8, turunan ke-7-nya kaya, ibunya sukses sebagai pengusaha tempe, iya kan? Tempe ya. Habis itu ada Risma, habis. Nah gitu kan, kebanyakan orang-orang kan kayak gitu. Nah, maka ada banyak cara di berbagai agama diajarkan tentang segel, formasi, haikal, ajimat, apa sih lagi? Raja bahasanya. Ditulis di kertas, tulis di badan gitu ya. Gini. Tapi itu juga ada batasnya. Karena itu faktor eksternal. Saya nggak mau teman-teman memakai hal-hal eksternal kayak gitu. Pihak guru gimana? Gurunya aja yang tirakat, saya mah tinggal make gitu. Gurunya meninggal kemana? Habis satu gitu. Terus nurunkan prasasti Anda, kalau kata Gus Dur. Anda itu harus meninggalkan prasasti. Prasasti Anda untuk anak Anda apa? Kalau tidak membuat bangunan keberuntungan. Gitu ya. Baik bangunan secara wujud ataupun secara energi atau cahaya. Gitu ya. Nah, beberapa hari ini kan kita ngebahas tentang lautan kesadaran. Ya. Lautan kesadaran itu kayak gimana sih, Pak? Gitu. Lautan kesadaran itu ada di sini, daerah otak. Berarti pakai imajinasi untuk awal, pakai imajinasi Anda, tetapi sampai Anda menemukan yang benar-benar terlihat. Karena manusia, di dalam tubuh manusia itu ada domain. Domain itu alam semesta kecil. Ya, di mana itu satu sel itu satu domain. Selama ini kita itu raja yang tidak pernah tahu tentang area kekuasaannya kan? Gitu dong. Ini apa aja domain-domainnya? Linglung gitu kan. Maka dari situ mulai belajar. Maka orang-orang dulu di berbagai kitab mengajarkan tentang pahami tentang lautan kesadaran. Lautan kesadaran itu dibimbing oleh siapa? Pineal gland. Ada yang ngomong pineal gland, ada yang ngomong gland pineal, terserah. Gitu. Sama kayak sebutan anak Down syndrome sama sindrom sama lah. Ya, yang ya. Gitu. Oke. Nah, pineal gland nanti di profil. Pineal gland seperti apa? Di lautan kesadaran itu seperti yang kayak terjadi di Umi Maya. Saya udah jelaskan di awal. Lautan kesadaran itu atasnya itu tempatnya itu nggak ada lorong, tapi sejauh mata memandang itu air saja. Atasnya itu biru. Tapi kita tidak tenggelam di atas, kita tidak tenggelam di dalam air, tapi kita di atas air. Gitu. Sama, coba dicek-cek di kitab-kitab. Arsnya Allah itu ada airnya nggak? Ada. Gitu. Dan bahkan di lautan kita, lautan yang sebenarnya di laut manapun, di titik tertentu itu adalah langit bagi kehidupan manusia yang di laut. Untuk hal ini konfirmasi dulu, cari dulu, jangan percaya sama saya, gitu ya. Pak, ada manusia di dalam, manusia yang hidup di langit ada.
manusia yang hidup di laut ada, di dalam laut gitu ya. Tapi ini butuh konfirmasi, silakan. Saya tidak mau ngedoktrin teman-teman, tapi bagian ini nggak usah dipercaya ya. Nah, karena kita balik lagi ke lautan kesadaran, di bawahnya air, di atasnya langit. Langit ini penuh bintang. Kalau untuk orang-orang Buddhis dan Hindu, Soli, Wudang, itu semuanya menganggap itu bintang. Tapi kalau dalam kitab-kitab di siapa itu Abu Yazid Al-Bustami dan juga beberapa ulama-ulama besar, itu mengatakan bahwa itu adalah cahaya. Cahayanya kecil, bintang-bintangnya kecil. Tinggal nanti kita perintahkan untuk bintangnya itu ngedekat ke kita, dan setelah itu sampai menembus tubuh kita. Gitu. Ini teman-teman udah banyak yang gabung kan? Sudah ya? Sahara ada juga? Ada. Nah gitu. Kalau yang terjadi di fenomena di Umi Maya, itu seperti kayak dibasuh sama air, tiba-tiba cahaya itu seperti kayak air dan tidak meresap, berarti ada banyak blocking dalam tubuh. Blocking itu bukan karena Anda bodoh, bukan karena Anda nggak bisa, bukan, tetapi blocking itu dikarenakan banyak sekali sistem pertahanan, proteksi gitu. Takut. Kemarin saya sebutkan aturan pertama dunia bukan aturan tarik menarik, we are connection dan lain sebagainya, tetapi aturan pertama dunia adalah Anda tidak boleh takut. Tersesat adalah kerjaan manusia. Makanya banyak sekali teman-teman yang takut tersesat. Lah emang sudah kafir Anda kok. Gitu kan? Anda yang menutup diri, kafir gitu kan. Gak usah ngurusin kafir di luar, orang-orang di luar agama kita. Kafir kita sendiri aja belum dibuka, covernya belum dibuka. Maka selama Anda megang syariat, Anda akan dibalikkan. Ingat, kita juga punya sumber kegelapan. Maka cahaya-cahaya atau energi apapun dalam tubuh kita, atau yang kita terima, semurni apapun, ketika dimasukkan ke dalam tubuh pasti terintervensi, tercampur sedikit atau banyak dengan unsur kegelapan, dan akhirnya menjadi rantai DNA. Pernah saya berikan video atau gambar tentang DNA yang kayak tangga gitu, yang lainnya hitam, ada sebagian yang berbentuk emas. Nah, cahaya yang awal yang harus ditempuh, dikejar adalah cahaya emas gitu. Oke. Sudah sampai sini. Nanti yang sepuh-sepuh saya bahas di grup sendiri ya, biar lebih paham pelan-pelan ya. Oke. Baik. Dan satu, hukum kesadaran itu sendiri adalah waktu. Maka ketika Anda di lautan kesadaran, Anda berkholwat, duduk hening kayak gini, tiba-tiba Anda bisa kemudian masuk ke lautan kesadaran, tandanya apa? Tandanya waktu Anda tidak bergerak sedetik pun, berhenti. Karena di hukum kesadaran, di lautan kesadaran tidak ada waktu.
Karena lautan kesadaran itu sendiri adalah waktu. Bisa paham? Kenapa ada orang yang kayak gini, waktu berdetak, tapi dia kayak dapatkan informasi itu seabrek-abrek gitu. Akhirnya dijelasin, padahal dia awalnya nggak tahu. Gitu kan? Jelasin semuanya. Nah, itu kalau dalam hikam namanya Anda jadi murad. Tapi kalau dalam bentuk ilmiah atau dalam tradisi-tradisi yang sudah terjadi di beberapa negara, itu disepakati menjadi lautan kesadaran. Gitu ya. Kacamata saya mana? Berarti kesimpulannya lautan kesadaran sama dengan hukum waktu. Oke. Nah, Allah nggak ciptakan waktu ya, karena tahu bahwasanya kita itu butuh waktu untuk memahami diri kita, maka waktu itu disematkan di dalam diri kita sendiri. Bisa paham? Contoh, gak ada orang yang percaya Rasulullah Muhammad Isra Mi'raj. Ya, gak mungkin. Gitu. Dari sana ke sini jarak tempuhnya begitu jauh, bisa berapa hari kalau pakai unta, apalagi sampai ke langit. Nah, coy, gendeng, gitu kan? Tapi ternyata ada penelitian sekarang gitu, bahwasanya itu terjadi, keniscayaan yang terjadi. Nah, maka karena satu, lautan kesadaran. Sebentar, ada iklan. Mau buka baju, perutnya kenapa? Oke, balik lagi. Terus teman-teman udah paham tentang Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz tempatnya berbagai gudang ilmu ya, gitu. Oke. Maupun catatan-catatan apapun dari sebelum teman-teman turun ke bumi sampai nanti teman-teman di akhirat nanti kumaha gitu. Dan hanya kita taunya cuman sesimpel itu kata-katanya. Tetapi ini kemudian dibahas lebih kencang sejak Nabi Ibrahim gitu. Ini apa? Karena Nabi Ibrahim adalah salah satu orang yang getol untuk mencari, cari sampai titik tertentu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajarkan ke Ismail dan anak-anaknya yang lain, terutama yang kuat penelitiannya adalah orang-orang yang dari golongan Yahudi, gitu kan. Terus anak turunnya sampai sekarang paham. Di Lauhul Mahfuz ilmu yang tertinggi adalah ilmu tentang ruang dan waktu. Maka penelitian ilmuwan dimanapun, bagaimana sekarang menemukan tentang memahami konsep ruang dan waktu. Tadi kita ngomong waktu, konsep ruang kayak gimana? Konsep ruang itu adalah berada di mana? Berada dalam pikiran Anda. Pengalaman berpikir secara puncak itu akan kemudian Anda sama aja memahami tentang konsep ruang. Space-nya segini. Tapi kalau kemudian ditambah lagi nih ilmunya, ruangannya pasti gede kan? Tambah lagi, gede nggak? Gede. Gitu. Kalau dulu teman-teman
taunya bahwasanya planet yang dihuni itu cuman bumi saja. Terus ada pertanyaan, segitu besarnya alam semesta, segitu besarnya alam semesta, kok cuman bumi saja yang dihuni? Ternyata ada banyak penelitian. Ya, sponsor satu lagi. Salim dulu. Udah ya, duduk ya. Gitu. Sampai mana tadi? Alam semesta. Kita taunya alam semesta besar, tapi yang dihuni kok mubadir banget ya. Dan sampai sekarang, tahu tidak bahwasanya alam semesta itu banyak planet-planet yang hancur. Hancurnya ini bukan untuk sia-sia, tapi hancurnya planet ini untuk menjadi doping, energi untuk kekuatan dari bumi. Kita taunya bumi cuma satu, padahal di Quran disebutin bumi ada berapa? Dicek ya. Bahkan di bumi-bumi yang lain ada juga yang hampir sama seperti Adam, Nuh, Ibrahim dan lain-lain. Tapi ini butuh konfirmasi baru, yang baru-baru ikut ngaji ya. Gak usah langsung dipercaya, biar nggak jadi doktrin, gitu ya. Nah, balik. Hukum ruang tadi ya. Hukum ruang itu sesuai selaras dengan pemikiran teman-teman. Makanya kenapa selalu teman-teman yang teman-teman ingat, ayo perluas sudut pandang, perluas jarak pandang, perluas sisi pandang. Karena saat ini teman-teman serasa ilmunya udah mentok di sini, ini yang paling benar. Tapi ternyata kalau mau dikaji lagi, lebar, panjang, tingginya nanti akan berubah lagi. Gitu. Bisa dipahami? Nah, tadi yang tadi disimpulkan, hukum ruang dan hukum waktu ketika ditambah. Kita memahami konsep ruang, kita memahami konsep waktu, maka disebut sebagai keberuntungan. Maka keberlimpahan akan masuk. Oke? Satu. Teman-teman paham tidak tentang kebersyukuran? Ketika kebersyukuran ditambah, maka keberlimpahan akan bertambah. Tapi teman-teman ini baru koma, turunannya ada. Kebersyukuran itu turun, ada bisa diturunkan. Apa ini? Tanpa syarat dan ketentuan. Syukur ya syukur, gak usah pakai tapi. Bisa dipahami? Kebersyukuran apakah sama dengan nanti akan menghasilkan keberuntungan? Ya. Kebersyukuran akan semakin luas, berarti disertai harus dengan ilmu kan? Ilmu bersyukur Anda sampai mana? Di situ. Tapi umur Anda lo bertambah, berarti harus ruangnya juga bertambah. Kebersyukuran Anda waktu masih muda 100%. Oke? Anda bertambah sekarang. Bertambah. Sudah punya istri, sudah punya anak 2. Toh, tetap 100% dengan ukuran itu, ruangan itu. Ya nggak cukup. Maka kebersyukurannya harus ditambah dong, pemahamannya. Bisa paham? Nah, gitu. Berarti ada konsep ruang di sana. Iya dong. Gitu. Oke? Maka sekarang evaluasi lagi tentang cara bersyukur Anda. Lebih jauh lagi. Gitu. Bisa difahami? Moga-moga bisa difahami dan mudah ya. Ayo Bu Atin, nyampe
Bisa paham kan? Oke, siap. Saya minum dulu. Lega kalau udah paham. Terus keberuntungan kita serasa kayak menyusut ya. Iya. Bukan hanya tentang konsep ruang saja, tapi konsep waktu harus ada. Apa ini? Semakin kesini, tanpa sadar, lautan kesadaran Anda ini terganggu oleh pikiran. Ya, lautan kesadaran tadi waktu keganggu sama pikiran-pikiran yang harusnya nggak dipikirkan. Gitu. Anak berantem sama anak lain, ibunya jadi berantem sama ibunya gitu, gitu dah. Kan gitu. Gitu. Oke, bisa paham? Jadi akhirnya tanpa sadar DNA Anda yang paling bagus akan menyegel DNA yang lain untuk diselamatkan. Bukan untuk kemudian Anda menjadi bodoh, bukan. Diselamatkan, dikunci, di bank, taruh di bank. Biar semuanya aman. Gitu. Sampai nanti ada benar-benar, kalau bahasa di Jawa, ada satrio piningit. Ada orang yang benar-benar eling, sadar. Bagaimana caranya menjadi satrio piningit atau orang yang sadar? Berarti Anda bukan lagi belajar menjadi raja, tapi menjadi pandito. Pandito itu pendeta. Pendeta atau bahasa kita berarti orang sufi. Oke? Yang semuanya apa-apa dibalikin dalam diri kita, nggak nyemprot orang lain. Oke? Pengen marah, diam. Gitu. Nggak apa-apa. Pengen marah di dalam itu lebih bagus. Asal nggak keluarin kan? Toh itu manusia. Gitu. Bagi yang praktisi pemula. Kalau yang sudah level 3 kayak di sini kan ya gak manusiawi banget. Ya, oke. Oke-nya itu berat ya. Oke. Jadi, kenapa sih harusnya idealnya kalau dalam penelitian manusia itu mampu menyimpan secara rapi tanpa rusak DNA-nya adalah 100 DNA ke atas. Berarti 100 DNA leluhur ke atas. Bapak, kalau jalur bapak, kakek. Terus di atasnya kakek apa namanya? Buyut. Terus? Janggawarai. Terus apa lagi? Udak-udak. Pakai ciut. Terus gitu. 100. Berarti Anda normal. Nah, sekarang ukuran normal Anda harus diperbarui. Berarti kira-kira Anda sekarang normal tuh? Edan. Gitu. Melihat ada orang depresi, edan. Ente lo edannya gak sendiri. Gitu. Oke. Bisa paham, teman-teman. Nah, dari situ yuk mulai jadi pandito yang selalu diem. Karena seorang pandito itu pasti akan mengucapkan sabdo pandito ing pando, sabdo pandito ing ratu. Itu bahasa Jawa aja kan. Maksudnya sabda seseorang yang kemudian selalu dengan berpuasa dengan diam
maka sekali ucap jadi. Nggak ngomong yang sia-sia gitu. Oke. Hari ini disponsori sama Poinco. Ikut pisang juga gitu. Udah sampai sini ya teman-teman. Untuk awal 4 bulan sebelum teman-teman ke ranah pelatihan praktek, maka mulai sekarang belajar untuk kemudian sumber pembuka ruang dan waktu, atau dengan kata lain Anda ingin menjadi raja keberuntungan atau keberlimpahan Anda, keberuntungan Anda ini belum ngomong baru difikirkan jadi. Pengen toh kayak gitu, maka cukup dengan memahami konsep memberi kasih sayang tanpa syarat dan ketentuan. Tugasnya istri yang ngasih kasih sayang sudah gitu. Nggak usah protes, nggak pakai protes gitu saya. Oke. Tanpa minta syarat sama imbalan gitu. Tapi saya nggak ngomong kemudian secara luas. Anda belajar ke beberapa orang dulu. Makanya ada hukum yang namanya tanda jasa. Ya. Risma ngobatin orang itu apa namanya, ngasih uang ke Risma, sah. Risma ngobatin orang itu dan Risma minta jasa, Bu, kalau segini beratnya 250.000, boleh, karena konsepnya bukan langsung semuanya harus free. Teman-teman kan ngomong, oh katanya nggak boleh minta imbalan Pak, katanya nggak boleh syarat dan ketentuan. Belajar dulu dengan sayap-sayapmu. Bisa nggak ke orang tuamu tanpa mikirin syarat dan ketentuan? Bisa nggak ngomong dengan pasanganmu dan anakmu tentang syarat dan ketentuan? Itu dulu loh. Nggak usah yang neko-neko. Mandi dulu. Yang lain. Tetangga perhitungan nggak masalah. Untuk saat ini. Tapi jangan terus-terusan. Satu saat, tahun depan targetannya kita ke tetangga ngebantu yang nggak pakai cuan gitu. Bisa paham? Jangan langsung ekstrim. Ada Allah. Oke. Iya emang ada. Tapi kira-kira banyak nggak manusia yang kemudian memperhatikan kita, fokus pada kita? Ternyata kita itu butuh saat ini beras, kita butuh kuota. Berharap ya Allah kuota. Ya kalau doa Anda nyampe. Ada gambar yang saya kirim yang ininya energinya muter-muter gini. Ya karena gitu nggak fokus kita. Ininya muter gini. Ya muter hanya di lingkup sini. Ya kalau kita berhadapan dengan orang yang peka gitu. Untungnya langsung tadi ada WA ya gitu, langsung jebret gitu, beli aja tuh, ambil dari uang kas, selesai. Oke, bisa paham teman-teman ya? Saya makanya beberapa minggu saya ulang-ulang, jangan cepet-cepet jadi orang baik. Karena kalau teman-teman ekstrim jadi orang baik, kesiksa. Ujung-ujungnya apa? Saya udah baik ke orang lain, tapi orang lain kenapa nggak baik ke saya? Kalau lebih jahat. Akhirnya yang terjadi adalah Joker, Penguin dan Joker, musuhnya Batman. Ya, itu adalah orang baik yang tersakiti ya.
dan akhirnya nggak bisa nerima, akhirnya balas dendam. Pak, saya nggak akan balas dendam karena saya nggak ada pikiran untuk hal-hal kayak gitu. Satu yang sekarang sudah ada dalam diri teman-teman butuh pengakuan kan dari orang lain. Masih butuh Yang disebut bager gitu, mohon yang disebut bager pengakuan. ya, Yang disebut lomba duit. pengakuan haji. Oh, Nah, gitu salah satunya. pengakuan. Terus siapa lagi? Apa lagi? Murah hati. Kalau ada mertuanya gitu, nyapunya tuh kenceng banget. Kalau nggak, angge pengetennya lebih jelas sama. kalau bahasanya Risma tadi, hoyong kaangge itu bahasa Indonesianya pengen kepake. Kita tetap butuh pengakuan. Ada nggak ada makhluk ya nggak usah. Pencitraan. Iya, pencitraan, nggak usah gitulah. Bisa paham? Salah satu yang butuh pengakuan lagi apa? Tanpa sadar. Kalau ada orang ngasih, teman-teman masih butuh ada terima kasihnya. Makanya sengaja saya ngerem untuk nggak ngomong apa-apa. Diem, Kang Aris ngasih saya diem. Gitu. Tapi di sini, ya Allah, gitu. Udah, cukuplah di sini ada untuk belajar. Biar teman-teman terbiasa nggak ada kata-kata ucapan terima kasih dari orang yang dikasih, yang apa kita kasih. Harusnya Anda yang berterima kasih ke orang, begitu. Jadi nanti ketika di luar sudah nggak butuh kan, nggak nunggu, kok nggak ada ya. Jukir biasanya Indra ngasihnya 2.000, sekarang kan rubah. Haji Indra sekarang mah langsung kasih 10.000. Aduh, hatur nuhun kasep gitu, ujian gitu. Pak Haji. Oh, Pak Haji ya, gitu. Murah banget jadi Pak Haji. 10.000 jadi haji. Gitu. Nah, kalau udah seperti itu, udah tutup telinga Anda untuk kemudian tidak lagi menggubris tentang ucapan terima kasih. Sampai di sini paham? Udah. Sekarang kita pahamin konsep waktu. Orang yang usianya sampai 100 tahun dengan orang yang baru meninggalnya di usia 60, sama kan pengalaman hidupnya? Bedanya gimana? Yang 100 tahun Ya. hidup, yang 60 tahun ya waktu apa? Waktunya aja. Iya, Tapi bisa pengalaman hidupnya bisa jadi pengalaman hidupnya lebih senior anu 60, Pak. Atau sebaliknya gitu. gitu. Contoh, Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Felix Xiao sama-sama usianya 39 tahun. Tapi kira-kira yang lebih tua yang mana? Adi Hidayat, Sadadi. karena ilmunya lebih tua. Bisa paham? Kadang orang cuman dikasih usia sampai 60 tahun, tapi ternyata usianya sampai beratus-ratus tahun. Contohnya, jadi jangan kemudian ngomong konsep, ya Allah, panjangkan usia saya. Anda mikirnya, wah pasti tua saya sampai punya cicit. Gitu. Kalau Anda pengen punya cicit, berarti itu Anda nanti ada hal-hal lain yang harus Anda persiapkan, bukan hanya panjang usia versi doa. Oke, sekarang versi yang doa saja. Versi doa pengen panjang usia. Saya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, berapa ratus tahun sekarang dari usia beliau meninggal sampai sekarang? Oke, bingung karena nggak pernah ngitung. Rasulullah
1.400. Anggaplah itu gampangnya umum ya. Berapa? 38. 37. Apanya? Jaraknya apa? Berapa dari ratus tahun? meninggal sampai sekarang. Ya sudah, Islam itu ada, akan tetap berdiri kokoh selama sudah bingung. Anggap gampangnya hitung-hitungan orang bodoh, anggaplah 1400, 1500. Sampai sekarang ajaran Rasulullah ada panjang kan usianya. Jadi konsep waktu teman-teman harus dirubah. Gitu. Oke, bukan berarti yang usianya 100 tahun itu punya pengalaman banyak, enggak. Ternyata usia 60 lebih banyak pengalaman. Berarti keberkahan Usman juga. Ya, keberkahan Utsman, Abdurrahman bin Auf. Oke. Ada salah satu apa namanya sekarang lembaga yang kemudian itu dari banyak inspirasi dari Nu'man. Apa itu? Komika, komedian, gitu deh. Ya. Konsep-konsepnya banyak ditiru dari Nu'man. Oke, sampai sini paham? Bisa tidak? Kira-kira di usia Anda dikasih waktu usia 200 tahun, semua teman-teman Anda sudah meninggal, pasangan Anda meninggal, anak Anda sudah meninggal, itu digantikan nggak tahu dan namanya di atasnya cicit. Anda kesepian nggak? Ya. Itu 200 tahun, 300 tahun. Sekarang usia Anda 30 atau 40, masih sering kesepian? Masa ngerasa sendiri, nggak ada yang bantu. Perasaan ingin dibantu itu juga merupakan turunan dari kesepian. Anda itu sok bijak dong, seolah-olah enggak, saya itu nggak pernah kesepian Pak karena ada HP. Oke, tapi Anda menuntut pasangan, itu juga merupakan imbas dari kesepian. Berarti Anda nggak ngerti tentang konsep waktu. Pengen saat saya itu butuh, maka bahumu harus bisa menjadi sandaran buatku. Gitu dah. Reketek. Sudahlah, nggak usah nuntut orang lain. Hukum waktu Anda yang harus kemudian Anda perhatikan. Bisa paham? Nggak salah kan? Atau kira-kira mau diprotes? Sok. Nanti nyari korek ini. Mau diprotes saya ya. Ini saya cuma menjelaskan dari temuan-temuan secara ilmiah. Dan saya juga mempraktekkan. Walaupun sering terbesit rasa kesepian ya. Rasa kesepian salah satunya adalah Anda tidak bisa kalau tidak ada orang. Pak, saya udah alhamdulillah bisa sekarang. 1 tahun ini nggak ada orang, nggak masalah. Tapi ada HP ya. Gitu. Ada tontonan, Anda masih butuh tontonan. Kira-kira kalau nanti Anda ditaruh di satu ruangan,
10 kali 10 nggak ada siapa-siapa dan nggak ada media apapun, kira-kira kuat? Kesal. Kesel, kasihan itu yang meninggal. Tapi nggak pernah protes, nggak pernah balik ke sini kok. Iya, iya. Gua pengen protes ada siapa? Ada banyak rahasia-rahasia ketika seseorang mau meninggal, maka nanti Anda nggak akan terlalu disibukkan dengan pikiran-pikiran seperti sekarang. Nanti di tempat atau rumah 2x1 Anda ngapain ya, masa cuman telentang aja, sekali-kali saya duduk di mana. Tanda bahwasanya seorang jenazah itu benar-benar sudah memahami tentang konsep ruang dan waktu. Tubuh jenazahnya mau digali berapa tahun, ininya nggak kaku, Lentur. masih anget, masih empuk. Pernah tahu atau dengar jenazah-jenazah yang Itu. utuh dan juga bukan utuh saja tapi juga ininya masih seperti baru, ininya nggak terlalu kaku ya. Hati-hati sayang, listrik. Malahan kain kafannya juga nggak sobek-sobek. Nggak sobek-sobek Bersih. gitu. Abu Nawas nggak punya kain kafan. Nah, mau nyoba strong? Enggak, ya sudah. Gitu. Sampai sini teman-teman, ayo dirubah ya konsep waktunya. Ketika Anda tidak memahami tentang banyak cinta, maka Anda tidak akan memahami konsep waktu. Ada yang ngomong, kalau bisa waktu itu kasih saya itu 25 jam sehari, saya akan kejar. Saya itu kurang waktu. Ini gini-gini. Dia belum paham tentang konsep waktu. Maka keberuntungan yang dia peroleh saat ini akan mulai habis. Karena keberuntungan itu pastinya bukan dari dirinya, tetapi bisa jadi dari orang tuanya, dari bentuk-bentuk tirakat leluhurnya, atau guru-gurunya. Ketika semuanya batas waktunya sudah habis, ambruk dia. Hati-hati jaga ucapan. Saya itu nggak cukup 24 jam. Saya tuh pengen ditambahin sehari itu 26 jam. Gitu kan. Walaupun bercanda loh ya. Tapi otak tidak pernah merekam bahwasanya ini bercanda gitu. Nggak ada. Fokus ya. Tidak ada waktu. Nah, Pak, karena saya nggak paham tentang konsep cinta, kumaha? Bisa nggak Anda bersungguh-sungguh, bersemangat, jalan kaki ya semangat lah. Bisa nggak terbebani gitu loh. Teman-teman kan ngitung waktu lagi. Iya ya, tanpa sadar gitu ya. Nggak apa-apa sih awal-awal. Alasannya cuma satu. Sudah berapa kilo? Dicek di jam. Jam tangan sekarang kan smartwatch ya. Baru 1 kilo. Padahal kan targetannya 6 kilo. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, apa hubungannya dengan kenapa kok ngebahas jalan kaki? Salah satu bukan olahraga, tapi olahraga, spasi raga adalah jalan kaki. Karena kita itu nggak paham tentang konsep cinta, maka konsep ini diturunkan lagi menjadi konsep fisik. Fisiknya ditempa dan harus bersemangat tanpa terbebani. Cek lagi. Baru 15 menit.
Gitu. Oke, bisa paham kan orang jalan kaki yang semangat dengan orang yang nggak semangat? Kelihatan dari ritmenya ya. Apa itu bahasa Jawa? Kelewes gitu kan. Santuy, terlalu santuy. Landai. Lunglai. Lunglai. Kayak nggak ada semangat. Ukuran saya dulu belajar jalan itu karena diajarkan sama Mr. Watanabe waktu itu. Dia kecil, lebih kecil dari saya, tapi langkahnya juga kecil. Tapi saya ketinggalan terus. Saya pikir orang ini jalan cepat. Kata dia, enggak, saya jalan santai. Oh, ukurannya segitu. Oke, saya ikutin alurnya. Awal-awal susah, tapi ternyata enggak, terbiasa. Oke. Berarti poinnya, kalau teman-teman nggak paham tentang konsep cinta tanpa syarat dan ketentuan, maka turunkan menjadi konsep semangat. Kayak di TikTok, menyala abangku gitu ya. Kan sudah gitu. Oke. Tanpa terbebani ya. Masa sih jalan kaki tahu alurnya, putarannya sekian, masa harus lihat jam terus? Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 10 kali, masa terus-terusan lihat jam? Udah 10 hari terus-terusan Anda jalan kaki, Masih kena niat. Anda sudah terbiasa mungkin tahu ukuran waktu Anda. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Balik lagi. Ukuran waktu tadi berarti di lautan kesadaran. Oke. Anda terima gambar yang orang duduk, habis itu ada kayak ini berputar, cahaya berputar di atasnya, itu lautan kesadaran. Maka bagi orang-orang yang bisa lihat energi akan tahu lautan kesadaran orang itu sudah terbangun, kecil seukuran lebih kurang dari kelereng atau besar. Ada yang ngomong misalkan kayak kemarin Japri ke saya, Pak, saya udah paham lautan kesadaran ini gini. Oke, saya cek, kecil, bohong dia mah gitu. Itu mah halu dia gitu. Saya tanya, di lautan kesadaran ada apa aja? Saya bikin di sana masuk ke gedung ini Pak, rumah ini. Halusinasi dia. Saya ajak Pak ketemu sama ini, misalkan Nyi Roro Kidul, saya ketemu sama Arya Saloka gitu deh, taruh sini Amanda Manopo dan lain sebagainya. Nah, dia karena di lautan kesadaran Anda terproteksi, tidak akan ada siapapun, karena itu adalah dapur Anda. Dapur produksi Anda, rahasia Anda. Bisa paham? Oke? Jadi lautan kesadaran di mana tadi? Di atas. Muter. Pemikiran ada langsung di dalam sini. Bisa paham ya? Oke. Di semua aktivitas teman-teman selalu terbentur dengan konsep ruang kan? Contoh, saya tuh mau ngerjain ini tapi harus ada laptop.
terbentur nggak? Anda nggak paham konsep ruang berarti. Tapi kan Pak, ini kan harus gini-gini. Oke. Ini kalau kayak gini pakai alat yang ini nggak enak, harus diganti alat ini. Konsep ruang Anda tidak terbentur kalau Anda punya cuan. Berarti Anda harusnya mikir di konsep ruangan ini, tapi Anda ngebangun, Anda lihatnya konsep ruang yang sebelah sini. Oke? Harusnya pakai infinite, minimal maksimal gitu kan. Senggol dong gitu ya. Segini. Ini pakai mikirnya iPhone. Udah lah, kalau nggak ada budget, tinggalkan dulu. Di sini dulu. Tapi nggak bisa maksimal Pak, gini-gini. Persepsi ente saja. Oh, nggak bisa ini. Terlalu banyak alasan. Sehingga akhirnya Anda nanti akan capek. Cepat atau lambat, semakin ada syarat ketentuan, konsep waktu Anda keimbas juga. Padahal kita ngomongin tentang konsep ruang. Bisa paham? Konsep ruang lagi. Di sini sekarang, di Singaparna dengan di Gresik sama nggak? Beda. Bedanya apa? Sini sejuk, di Gresik panas. Di sini sejuk, di Gresik panas. Kalau seumpama hari ini harusnya Anda posisi di Gresik, terus Anda ternyata karena ada banyak halangan Anda di sini, Anda kebayangnya di sana itu panas, ternyata di sini ada kepanasan juga. Bukan karena kepanasan oleh hawa, tapi panas karena masalah. Pilih mana? Tempat Anda saat ini, profesi Anda saat ini, kondisi perekonomian Anda saat ini, kondisi hubungan Anda saat ini, itu yang terbaik. Jadi nggak usah berandai-andai. Karena semisal dulu saya nikah sama Prabu Siliwangi ya, gitu misalkan, mungkin anak-anak saya berdarah biru gitu. Mungkin seumpama saya terima lamarannya Erick Thohir waktu itu, mungkin saya nggak akan menderita saat ini. Kalau saat ini Anda menderita, maka Anda mau nikah sama siapapun ya tetap menderita, hanya beda tema. Oke? Saat ini sakit gigi aja di sini. Ternyata ketika nikah sama Erick Thohir, Anda dapat kena pembusukan di daerah sini. Yang pengaruh ke sakit gigi juga, tapi ternyata ini harus dioperasi. Di mana operasinya? Jepang. Ongkosnya berapa? Sekian M gitu. Perawatan sampai berapa bulan? Sama-sama aja. Apa nak? Senyum dia. Pertahankan senyum dia. Jangan banyak masalah. Terus bisa paham? Jadi enggak, kalau Anda kemudian enakan, kalau Indra enakan kerja di Arab daripada di Eropa, sama. Kalau Anda masih membedakan, tidak bisa menyamakan, maka Anda tidak akan punya paham tentang secara luas konsep ruang. Tapi masih butuh kok kita, kayak saya juga butuh ke Pangandaran. Jarak jauh kan bisa Pak itu, Sumuhun. Tapi saya melakukan itu bukan untuk kemudian itu beda, tidak. Tetapi saya ingin tahu lebih luas lagi presisinya. Yang saya rasain energi origin dari sini,
origin kelautan kayak gini tuh. Saya ngerasain kayak gini. Saya butuh konfirmasi. Maka saya ke Pangandaran. Di Pangandaran cuman duduk biar nggak diganggu orang nawarin apa, oke, udah penuh ini ya meja, nggak ada yang nawarin kan, saya tinggal duduk ngerokok gitu. Oh ini sama, udah selesai, ayo pulang gitu. Oke. Jangan kemudian beda lah, kalau di sana kan kita ngerasain kayak gini, bisa nggak tanpa kita ke sana kita tetap merasakan energi Ka'bah? Berarti ya butuhnya gimana? Ya ke sana dulu, ke Ka'bah dulu, baru kemudian frekuensinya ditaruh di sini sehingga Anda seolah-olah berada di Ka'bah gitu. Belum pernah makan peda ikan asin udah ngomong ikan asin tuh gimana ya, oh gitu rasanya, oh iya ya, oh gitu aja, gak pernah makan ya. Oke, bisa paham teman-teman? Untuk lautan kesadaran masih di takar-takar ya. Belum ada pertanyaan. Itu teh Gimana? masih berhubungan nggak sama kebersyukuran dan kesadaran, berhubungan sama bersyukur apa beda? Harusnya kebersyukuran itu dengan keberuntungan sama. Maka di dalam kebersyukuran ada konsep ruang dan waktu. Berarti kalau kemudian ngomongin tentang kebersyukuran, bisa nggak Anda itu bersyukur dalam hal-hal yang tidak baik? Jatuh, motornya keserempet mobil, Anda tetap bersyukur? Bukan ngomong anjing, namun sih, Untung. mata taruh mana gitu, marah-marah, gitu kan? Itu tapi ruangannya masih kecil loh. Yang lebih luas lagi apa? Bisa nggak Anda doain dia? Ya Allah, jaga biar saya aja yang ngerasain diserempet kayak gini. Moga-moga tidak ada orang lain lagi yang keserempet kayak saya. Itu udah diperluas lagi ruangannya. Mau diperluas lagi? Sudah tidak ada kata-kata moga-moga, tetapi menjadi insya Allah orang itu akan selamat dan semua orang tidak akan ada yang celaka karena dia. Udah sabda. Yang nyetir dia, tapi yang repot Anda ya. Ya enggak lah. Berarti kan lebih luas lagi tuh ruangnya. Bisa paham? Mau diperluas lagi? Yang nyetir supir, yang ribet penumpang. Lebih luas lagi. Contohnya dengan Anda diserempet tadi gimana? Makasih ya Allah. Kalau saya nggak berhenti di sini, saya nggak akan menemukan banyak hikmah. Ayo, teman-teman punya banyak tempat yang disinggahi. Saya nggak ngomong pelabuhan hati ya. Tempat yang disinggahi. Anda pernah ke Jakarta? Anda pernah ke sini? Anda pernah ke sini? Anda pernah ke sini? Nah, sebetulnya ini nanti akan menjadi tarikan-tarikan. Satu saat anak turun Anda akan ada di sana, di sana, di sana, di sana. Saat ini kita kumpul, kita kenal di sini. Bukan karena kebetulan, tetapi karena tarikan dari leluhur-leluhur kita.
Dulu luhur saya kenal kok sama Risma, kenal luhurnya Risma. Luhur saya kenal sama luhurnya Bu Adin. Gitu, akhirnya kan berkelompok lagi. Oke, konsep ruang. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke olahraganya ya. Karena teman-teman belum paham mentok tentang cinta, yang penting bersemangat. Maka tempaan untuk 4 bulan ini teman-teman tiap hari jalan. Bagi yang di bawah 54 tahun ke bawah ya, 54 tahun ke bawah, kalau bisa ya 9 kilo, kalau nggak bisa ya 6 kilo per sekali jalan. Oke. Kalau seminggu sekali mah hiburan. Gitu, bukan olahraga. Refreshing. Healing. Seminggu 2 kali, itu mah interminggu. Refreshing dengan beban. Ya, gitu. Saya mintanya minimal 4 kali. Oke, agar ini benar-benar menjadi tempaan. Kalau bisa 5 kali lah, 6 kali lah, gitu deh. Tapi jangan jadi beban ya. Tapi jangan jadi beban lah. Waalaikumsalam. Ukuran berapa? 6 kilo itu 1 jam ya? 1 jam. Masih lebih sih saya. 1 jam itu ukuran kaki istri saya. Langkah kaki istri saya. Berarti kan masih ada waktu dia melambat. Gitu. Bukan ukuran saya. Oke. Maka kalau teman-teman mau, kasih beban kakinya. Mau sekilo, 2 kilo. Itu sudah ditambah apa bebannya? Sepatunya kakinya dikit. Oh, sepatu. Ya, nanti kalau mau yang Pak, saya mau pakai beban, saya kirim linknya untuk beli. Harganya 200.000 lah. Itu yang sekilo. Kalau yang 2 kilo ke atas, harganya lebih. Oke. Nah, untuk olah fisik tempaan, teman-teman kan selalu di grup itu mempersoalkan segelnya. Segelnya tuh kayak gimana sih, Pak? Oke. Bagi yang umum, nggak usah diucapin, nggak apa-apa. Intinya nanti saya kirim juga tentang penelitian orang Cina. Bahkan mereka meneliti tentang segel kayak gini yang sudah awam sekali dipakai oleh orang Islam. Ternyata ada maknanya. Apa ini untuk apa? Ini untuk apa? Gerakan apa gitu. Nah, bagi yang kita kan biasanya jalan kaki kayak gini ya. Ya, jalan kaki gini. Nah, ini kalau saya biasanya gini, habis itu gini, berapa detik kemudian gini, detik kemudian gini, habis itu baru lepas lagi, gini lagi. Berapa langkah gitu. Nanti satu-satu, nanti udah saya ganti yang satu lagi. Oke. Ya.
Pertanyaannya via WA karena kepanjangan. Izin bertanya via WA karena panjang, khawatir nggak cukup di chat. Dari Bu Mariam. Ketika kita melakukan aktivitas jalan, nuansa yang saya alami adalah enjoy berjalan, badan malah tambah seger, badan enak dan semacamnya. Nah, itu berarti itu bukan yang dimaksud dengan semangat tanpa syarat ya. Mohon penjelasannya Pak Zul. Semakin berolahraga, endingnya Anda seger, bukan remek badan. Kalau saat ini masih remek badan, berarti Anda harus besok ulangi lagi. Pak capek Pak, capek itu karena belum terbiasa. Iya ya. Teman-teman yang mukbang makan besar itu segitu banyaknya kira-kira. Bagi Anda yang ukurannya normal cuma 1-2 piring gitu, suruh habisin semuanya mampu? Ya. Enggak lah, berarti kan butuh latihan. Sama. Ini mah persoalannya cuma butuh waktu, teman-teman, waktu. Kalau dirutinkan, teman-teman nggak akan terbebani, malah bersemangat. Ya. Kapan ini? Kalau teman-teman jalan kaki dengan segel, maka penyerapannya sedikit. Ya. Karena akan masuk ke wilayah-wilayah meridian. Tetapi kalau teman-teman langsung ini belum saya ajarin ya. Ketika teman-teman seperti ini, maka terjadi penyerapan ekstrim. Harusnya habis semakin tambah berjalan makin jauh, Anda menggigil. Pulang-pulang langsung ngegigil. Kayak istri saya. Gitu. Oke. Lalu ketika jalan, teman-teman ngerasa habis jalan, belikatnya sakit, ininya sakit. Itu hanya penataan, bukan penyerapan. Tapi kan teman-teman udah diajarin niat untuk menyerap ini. Iya, menyerapnya itu bukan masuk ke tubuh, tapi masuk ke lautan kesadaran saja. Bisa paham? Sekarang penataan fisik. Belum penyerapan sampai ke titik-titik. Ada 12 meridian utama. Ada 8 meridian khusus atau istimewa. Dan ada 34 meridian kecil. Serta ada 5 meridian semu. Susah kenapa? Nggak usah diapa-apain. Sudah pokoknya meridian. Meri dan Dian. Itu aja, selesai ya. Karena nanti meridian itu akan menata yang diprioritaskan oleh tubuh. Tubuh Anda dengan tubuh orang lain berbeda. Ada yang langsung ke saraf-sarafnya, ada yang di organnya, ada yang langsung ke tulangnya. Ketawa gitu ya. Oke. Nanti teman-teman browsing meridiannya. Nah, harusnya ketika Anda melambai seperti ini ketika jalan, darah itu kayak turun. Dan Anda kayak ini benar-benar kayak kesemutan atau kebas. Kebas itu menandakan banyak hal yang tidak bagus dalam diri Anda. Harusnya kesemutan, kerjang gitu. Gitu. Dan ini hal yang biasa. Yang Anda harus fokuskan adalah kaki. Pak, saya itu kalau pakai sepatu
atau sendal nggak kerasa kesetrumnya, ya udah nggak usah pakai sendal sama sepatu. Seperti Anda lagi belajar mengendarai mobil, ada kan orang-orang yang sebagian itu yang nggak bisa pakai sendal ya, karena nggak bisa ngerasain presisi gas sama rem. Ya udah, ngebak atau nyeker silahkan, tapi yang sudah terbiasa pakai sepatu juga lebih bagus, karena sepatu lebih ngebantu untuk langkah kaki lebih cepat. Yang saya tahu seperti itu. Dulu saya belajar jalan kaki itu nggak nyampe 3 bulan sepatu jebol gitu. Habis boros di sepatu. Kalau tekniknya benar, kalau tekniknya nggak benar ya sepatunya masih bagus, karena jarang dipakai. Iya ya. Gitu sih. Oke. Terus ada pertanyaan nih, kira-kira kenapa ya kalau saya habis jalan kaki saya pusing? Pusing karena bukan berarti Anda kurang oksigen, tapi over oksigen. Kebanyakan seperti itu. Berbeda dengan lari, Anda kurang oksigen. Teknik lari dengan teknik jalan berbeda. Oke. Yang saya latih untuk atlet-atlet karate, waktu itu saya kasih teknik yang berbeda, saya suruh mereka jalan kaki. Dan mereka sampai berapa jam pun tidak ada dahaga atau haus. Ketika sudah siap, Pak, saya siap lari. Belum. Sampai akhirnya saya suruh lari dengan beban yang saya tambah di badan, kaki. Mereka nggak dahaga. Karena tekniknya udah benar. Ada orang itu yang jalan kaki yang gini ya. Capek Anda, over, terlalu banyak oksigen, akhirnya membuat blocking di pineal gland, dan akhirnya karena oksigen itu lebih banyak ditransfer pembakaran untuk pineal gland, organ-organ tubuh Anda kekurangan oksigen. Yang terjadi rusak. Oke. Berarti kalau bisa posisi lidah menempel di langit-langit mulut. Sampai kapanpun. Anda fokus, Pak, saya nggak biasa nafas masukin udara dari hidung sama keluar dari hidung. Mulai berlatih, berarti Anda minggu ini berlatih khusus untuk nggak fokus pada kaki, tapi fokus pada hidung. Jalannya berarti yang nyantai aja dulu. Tapi ya jangan sebulan lah latihan kayak gitu. Kalau sebulan nggak selesai kayaknya sih ya cuman seminggu sekali. Tapi tetap 6 kilo itu, Pak. Gimana? Tetap 6 kilo itu. Terserah. Karena itu baru latihan. Ya. Ini tetap posisi lidah itu nempel. Ntar berapa sekilo atau sekilo baru berapa, nggak nyampe sekilo lah. Saya biasanya langsung lepas lidah saya tanpa buka mulut, gitu, diturunkan, itu hawanya langsung dingin. Saya tutup lagi. Lidahnya langsung saya tempelkan lagi. Di situ enzim air liur kita itu yang paling bagus. Oke, teman-teman ludah nggak masalah kan?
Nggak jijik kan? Sudah. Tanda bahwasanya kematangan berpikir seseorang tentang ruang dan waktu atau keberuntungan seseorang akan makin berkurang adalah ketika dia meludah sembarangan. Ada orang kan meludah? Perasaan saya itu nggak pernah meludah. Kalau dia tidak berdahak. Gitu. Ini ada orang yang sembarangan. Jijik nggak teman-teman? Berarti dia tidak pernah mengolah itu. Oke? Selama ini teman-teman sudah ngerasain dingin? Buatin udah? Kalau lagi jalan belum. Oh kalau lagi jalan belum? Iya lagi jalan aku. Dingin tapi nggak sampai menggigil Pak. Enggak, saya enggak butuh teman-teman saling ngegigil, enggak. Ini Dingin. ruangan rongga mulut Anda itu dingin. Mewing, Makin hari makin banyak. makin banyak. 30 menit sebelum olahraga boleh minum. Iya. Pas olahraga nggak usah minum. Iya. Setelah Kalau untuk latihan baru latihan per 15 menit atau 30 menit minum, itu pun sedikit buang, jangan ditelan. Cuman basahi sini aja, di situ berangkat lagi. Saya kalau jalan kaki nggak pernah itu bawa segini. Kalau dulu bawa yang segini 9 kilo ya segini, dan itu pun nggak habis, cuman segini untuk basahi mulut. Ya, kalau sekarang nggak pernah bawa minum. Minumnya saya taruh di motor atau di mobil. Taruh di warung. Taruh di warung boleh. belinya habis olahraga. Iya. Kebetulan nggak minum jadi di rumah. Habis olahraga ngopi beda tuh. Salah. Boleh ngopi 30 menit atau 1 jam. Boleh makan 30 menit atau 1 jam. Setelah olahraga. Dan setelah selesai olahraga pun Anda juga nggak boleh langsung minum air putih. Kasih jeda organ-organ Anda untuk mengatur sirkulasi semuanya. Otak Anda pun juga harus ditata. 10 menit setelah itu baru Anda minum. Kalau saya biasanya 30 menit, air putih pun 30 menit setelah olahraga. Ibu tadi 30 menit. Maka kemampuan fisik Anda, stamina Anda akan sering terjadi letupan. Udah capek nih, tiba-tiba langsung keluar lagi. Gitu kan? Oke? Kalau lanjut tidur Gimana? lanjut tidur. Lanjut tidur? Jangan. Cek ketika habis olahraga biasanya pengen tidur ya. Iya Bu. Kalau ada pengen tidur seperti itu berarti ada beberapa organ Anda lemah. Ginjal, empedu, pankreas, paru-paru. Bukan berarti nggak boleh tidur. Tidur adalah indikator. Oh berarti ada yang lemah. Bukan berarti kemudian nggak boleh tidur gini, nggak boleh tidur. Enggak. Sudah Anda tahu bahwasanya setelah pasca olahraga 1 jam atau 2 jam setelah itu Anda pengen tidur, cek berarti dalam tubuh Anda ada yang organnya ada yang lemah. Maka latih untuk diobati. Teman-teman udah diajarin mengobati diri sendiri kan? Yuk, obatin. Saya nggak ngobatin Kang Iman karena Kang Iman harusnya udah bisa.
Gitu. Makanya saya bilang Mas Haris, santai, biarin. Gak usah diobatin. Saya udah naruh di lautan kesadarannya berbagai macam herbal. Tinggal teman-teman mau pakai nggak gitu. Ya. Siap. Siapa yang berat? Yang pede lah ngobati diri sendiri. Nggak perlu harus percaya, nggak perlu harus yakin dulu, tapi yang penting praktek nempelin tangan di bagian yang sakit. Bismillah, ya Allah Engkau yang menyembuhkan. Dah, gitu. Selesai. Teman-teman butuh praktek aja. Iya, pasiennya udah banyak. Ketawa. Ini lebih berat, mengurangi gula. Blocking terjadi karena gula sama nasi. Kebanyakan nasi itu juga terjadi blocking energi. Lemes ibu kemarin. Apakah kita nggak butuh gula? Butuh, hanya untuk stimulasi. Toh gula juga di nasi ada, Di kecap ada. di kecap ada, di apa lagi? Buah ada. Di roti ada. Udahlah, nggak usah pakai kemudian berlebihan. Oke, Disenyum. disenyum, wah itu lebih manis, Pak. Iya. Gitu, jelas itu. Ya, Jadi benar. Belajar Tapi kira-kira senyumannya manis nggak? Sekarang. gulaan atau bisa. Bilang senyum lagi. kalau gula kawung sama Sama. Apapun namanya gula tetap gula. Karena Sama ya Pak. menurut yang saya dengar mah Ya, gula pasir itu lebih berbahaya daripada gula kawung ya. gitu. Iya. Semut rangrang itu lebih sakit daripada semut yang ini. Tapi semut. Gitu. Tropika Naslim sama ya. Sama topik apa? Tropika Naslim, merek Revina dan lain sebagainya. Terserah itu gula. Malah yang harus ditambah pahit. Makanya teman-teman mulai tanggal 1 belajar makan mahoni, biji mahoni. Cara minumnya teh kan Pak, diicip-icip dulu kan ya? Enggak, saya langsung ton. Terus ya kan. Tuh. Katanya Pak dicicip dulu siapa? Soknya dia buat Risma. Nah, Enggak, ibu mana langsung nih. Mending konfirmasi ke saya daripada nanti terjadi garam. Isip-isip Dewegan dikasih garam 1 sendok Lah, makan, hancur. golongan Tubuh Anda hancur. icip-icip dulu. Kayak makan Panadol gitu. Saya langsung. Apa itu? Tapi kalau untuk nge-save pahitnya, ya cukup sekali. Oh, pahitnya kayak gini, udah besoknya langsung ya. Kita paksa sama tisu. berjam-jam nempel Yang? pahitnya. Pak Ijul harus dimuter dulu. Wah, sesat. Nanti tanyain dulu ke Pak Ijul. Kata saya ya, sesat ya. Ya, sekali boleh untuk nge-save. Saya kan ajarkan ke teman-teman obat apapun, herbal apapun, save di pikiran. Untuk kemudian Anda belajar homeopati. Ketika Anda misalkan, udahlah jangan ketergantungan dengan herbal, jangan ketergantungan dengan obat. Tapi Anda tahu kan obat Panadol teh rasanya kayak gitu, karena udah pernah kerus gitu. Oh, pahit kayak gitu. Udah, Panadol. Cek, ambil homeopati energinya, yang takarannya kayak Panadol. Udah, nggak pakai Panadol, udah selesai. Belum dapet nih feel-nya, minum Panadol.
ketika sakit kepala. Oke. Dan kalau bisa tidak didorong dengan air, pisang. Kecuali belum bisa, nanti-nantinya langsung aja selesai. Pak, saya kayaknya nggak bisa. Anda makan lelap-lelapan aja. Kalau kata Cahar, jadi embek ya gitu ya. Bisa kok lelap-lelapannya. Yang pahit-pahit itu apa? Yang Hari ya. Papaya. Papaya juga kecil, papaya. pare, Papaya. apa lagi Daun itu? papaya. Daun pepaya, lenca, semuanya pahit, bisa. Bahkan Anda juga masih hidup sampai sekarang karena banyak pahitnya masalah. Tapi masih hidup, kan? Nah, pilihannya karena kita itu selalu memakan yang gula, nasi, dan lain-lain yang mengandung gula, maka tubuh membutuhkan pahit. Maka masalah itu dihadirkan agar terminal di sini, rekaman di otak itu menghadirkan rasa pahit. Daripada masalah ini kan varia bener. Nah, kata Indra tadi, daripada kena masalah terus, mending yang makan yang pahit-pahit. Silahkan. Karena sebetulnya itu adalah hacking brain saja, hacking otak. Iya. Iya kan otak nggak bisa bedain. Otak nggak bisa ngebedakan ini hayalan atau realita. Semuanya sama. Sebenarnya yang saya pribadi rasakan kalau obat pahit sama parempe itu doktrinan orang tua. Dari dulu kan saya pribadi orang tua jangan minum itu pahit, jangan makan itu pahit, tetap ada doktrinan. Jadi ke anak tuh tertancap. Kalau saya terbalik Kang, pemimpin dibalik. Itu daging enak, nggak pas dimakan pare bayi itu. Jadi trauma. Oke ya. Satu itu. Terus karena Anda olahraga, sempatkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali Anda makan yang lemak, berlemak. Bakso. Maka bakso yang ada lemaknya. Pak, kalau yang minum sebelum yang 30 menit sebelum itu nggak wajib kan Apanya? minumnya? Wajib. Wajib. Kalau puasa Pak? Nggak usah. Ini ada pertanyaan waktunya. Kalau Anda puasa, olahraga, maka takaran minum Anda, takaran minum Anda itu tidak perlu ditambah sebetulnya. Tapi kalau versi kesehatan kan Anda harus minum ini segini, enggak. Kebayang di gurun pasir kumaha. Sebetulnya tubuh kita menghasilkan banyak air. Maka sebetulnya keperluan air ini banyak atau tidaknya itu dari kemudian Anda mengolah dalam diri. Kalau lagi 4 bulan itu terus gimana? yang mahoni itu Mahoni terus. selama belum dikasih tahu Tanggal Pak. 1 kata Bapak mulai. Oh, belum Iya. saya share ya. Siarkan. Karena kebanyakan teman-teman diskusi juga kadang-kadang Nggak buka grup. kelewat ya, Ya, sering kelewat. Udah ada Atau dari awal tapi agak kepotong-kepotong termasuk juga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan yang tadi nanya mau di ke akun ini nanti bisa langsung share
saya pamit undur diri dan mengakhiri live ini.